Hai, selamat sore Sobat Aksi Nyata. Selamat datang di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Kembali lagi bersama aku, Laras Tahira. Nah, kamu bisa nontonin podcast ini di beberapa platform. Jadi selain di Instagram, kamu juga bisa nonton via Twitter, YouTube, semuanya sama, website di @partaiperindo. Terus kamu juga bisa nontonin di Okezone, di RCTI Plus, di inews.id, di Sindonews juga bisa ya. Dan untuk sore hari ini kita memiliki tema mengenai darurat perdagangan orang di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk membahas hal tersebut, sudah hadir narasumber kita. Beliau ini adalah advokat, sekaligus Bacalek DPR RI Dapil NTT 1 Partai Perindo, Bapak Emmanuel Herdianto Muatkleko SHMH. Selamat sore Mas, apa nih aku panggilannya? Mas Emmanuel. Mas Emmanuel, oke, yang ternyata asli dari Flores. Asli Flores. Luar biasa nih. Jadi tadi juga di awal sempat ngobrol-ngobrol dulu, Flores ini sebelah mana sih? Ini kan Mandalika nih kan terkenal kan sekarang gara-gara MotoGP. Mandalika, oh bukan ke sana lagi. Apalah Bima, bukan pulau lagi. Ternyata luas sekali ya. Ya Flores ada pulau sendiri di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang terkenal sekarang sih Labuan Bajo. Labuan Bajo. Bajo. Ke kampung saya Maumere itu sekitar 12 jam perjalanan dengan darat. Kalau pesawat 30 menit. Sekarang ada online sih pesawat dari Labuan Bajo ke Maumere, ke Ende. Sekarang puji Tuhan sudah lebih bagus. Berarti sekarang sering dong ke Labuan Bajo, Pak? Kalau Labuan Bajo, ya namanya kampung pasti sering. Iya kan? Iya enak banget ya. Kalau kita mahal banget tiketnya dari sini. Ya. Tapi Labuan Bajo ini luar biasa ya. Makin sini makin luar biasa. Tapi Flores juga saya penasaran banget sih. Karena kan di sana juga indah banget ya laut-lautnya. Kulinernya tuh apa sih Pak kalau di sana? Kuliner yang paling terkenal ikan laut ya. Ikan. Oh ikan. Ikan bakar, ikan goreng. Apalagi ya makanan-makanan tradisional ada di sana namanya jagung titi. Jagung titi apa? Jagung titi itu jagung yang digoreng masih panas oleh ibu-ibu langsung digeprek. Namanya jagung titi, enak banget. Harus cobain deh. Enak deh. Aku tuh taunya kalau yang titi-titi gitu di Makassar tuh ada tuh mie titi. Oh, mie titi. Ya kan dia juga mie keras-keras gitu. Pisang epe, iya benar. Oh pisang epe juga ada di Saya besar di Makassar saya. Oh besar di Makassar. Terus Flores itu yang paling identik selain Labuan Bajo dulu mungkin Danau Tiga Warna Kelimutu. Danau Tiga Warna, iya sempat tahu tuh. Itu ada di Pulau Flores. Oh iya indah banget ya. Berarti Mas Emmanuel ini dari kecil sampai dewasa di Flores terus nih? Tidak. Oh gimana tuh coba boleh ceritain? Saya sampai SMP di Maumere. Oke. Kemudian pindah ke Makassar. SMA di Makassar. Lanjut kuliah S1 di Makassar. Kemudian 2007 masuk Jakarta. Dan ngambil S2 di Jakarta. Oke. Dari 2007 sampai sekarang ada di Jakarta. Oh gitu. Jadi sekitar 25 tahun lebih. Gitu. Tapi logatnya masih kental masih kentara, sekali. karena orang Indonesia Flores. Timur ya. Asli. Saya sampai sekarang KTP tidak pernah rubah. Oh gitu? Masih KTP Flores. Saya bangga jadi orang Flores. Bangga pasti ya jadi orang Flores. Selalu membawa apa istilahnya adat istiadat Flores juga mungkin di sini untuk dikenalkan ke teman-teman yang ada di Jakarta gitu kan ya. Dan kalau ngomongin soal politik nih, emangnya kalau di Flores sana kental sekali nih Mas Emmanuel untuk berbicara soal hal politik? Orang Flores itu tumbuh besar dengan tradisi diskusi, tradisi komunikasi, tradisi sering berkumpul. Dan biasanya kalau berkumpul itu yang diomongin macam-macam. Tetapi kalau bicara politik, orang Flores menurut saya jago. Hampir semua orang Flores itu jago dalam urusan politik. Gitu. Mau nganalisis, mau diskusi pasti jago. Bahkan di kampung saya di Kabupaten Sika itu pernah rekor pilkada dengan jumlah calon terbanyak di Indonesia. 9 atau 11 calon pasangan. Dari kampung saya di Kabupaten Sika. Di kampung doang tuh. Wow, saking seriusnya dengan urusan politik. Entah mungkin kebanyakan orang Flores itu merasa bahwa politik itu menjadi jalan untuk menentukan masa depan dan hidupnya. Sehingga mereka merasa bahwa karena kita orang di sudut pedalaman, kalau kita dalam kekuasaan mungkin nasib rakyat kita bisa diperjuangkan. Oleh karena itu politik menjadi seru bagi kebanyakan orang di sana. Tapi kenapa pilihannya Perindo? Ini saya pengen tahu nih Mas Emmanuel. Ini menarik nih. Saya kan aktivis mahasiswa. Dulu saya di PMKRI, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Di Makassar saya 2 kali ketua cabang, di pengurus pusat pernah sekretaris jenderal, dan saya baca profilnya Perindo. Perindo ini partai orang muda lah. Karena menurutku tampilannya, wah cocok nih. Milenial banget ya. Kemudian
Saya cek lagi ternyata Sekjen Perindo ini mantan senior kami di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, mantan ketua umum. Nah kalau kami di Ormas Mahasiswa itu kan ada namanya kelompok Cipayung. Nah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu masuk di dalamnya. Jadi menurut saya lebih gampang saya berkumpul bersama teman-teman saya yang mungkin senior, seangkatan saya yang juga aktivis mahasiswa. Oh baik. Terus yang kedua kenapa Perindo? Perindo ini konkret. Konkret. Kalau minta maaf ya, dengan segala hormat partai lain mungkin juga punya visi, tapi Perindo konkret dalam arti memperjuangkan hal yang nyata yang dibutuhkan. Dia bicara tentang kesejahteraan. Kita bicara banyak hal tentang sosial, ekonomi, politik segala macam, tapi kalau rakyat tidak sejahtera, kita susah untuk mencapai yang namanya tujuan kita bernegara. Betul. Dan Perindo konkret. Oleh karena itu ya pilihan saya Perindo cocok. Wih, itu the point ya, konkret. Ini sesuai juga dengan tagline-nya ya. Kesejahteraan, aksi nyata dan segala macamnya. Dan memang sudah dibuktikan, kita bisa lihat juga di mana-mana gitu ya aksi nyata dari Partai Perindo gitu. Tapi kalau seandainya nanti terpilih nih Mas Immanuel ya, memang apa sih yang pengen diperjuangkan dan apakah berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang sekarang sedang ada di NTT khususnya di Flores? Nah, di Flores sekarang kalau kita ikutin pemberitaan media ada beberapa masalah yang memang serius. Yang paling serius dan berbahaya sekarang adalah kita di NTT di Flores itu sudah masuk persoalan darurat human trafficking. Human trafficking. Jadi perdagangan manusia dari NTT dari Flores di dapil saya itu sudah mencapai situasi darurat. Berbahaya sekali karena jumlahnya dari sekian banyak persentase penduduk yang menjadi korban rakyat yang menjadi korban perdagangan manusia, NTT itu menjadi daerah paling tinggi. Kira-kira karena apa ya, Mas? Di sana banyak. Pertama karena proses problem pendidikan, kemudian macam-macam problem pendidikan, problem tradisi kebudayaan. Orang Flores kan suka merantau. Jadi kalau ada orang yang menawarkan merantau, tergiur. Dan itu mereka masuknya gampang banget tuh. Ditawarin akan ada pekerjaan, upah tinggi, kemudian bahkan ada modus tertentu yang ditawarin nikah. Taunya sampai ke sana bukan dinikah, dijadikan budak untuk perdagangan seks dan lain sebagainya. Bahkan ada juga yang organnya diambil untuk dijual. Jadi kalau bicara tentang hal yang paling mendesak sekarang untuk orang Flores banyak, tetapi khusus untuk manusia diperdagangkan itu Flores menjadi sumber manusia untuk dijual. Concernnya itu sekarang. Tapi dengan berbagai permasalahan yang tadi diceritain oleh Mas Immanuel juga gitu ya, entah itu perdagangan, penculikan dan lain-lain gitu. Ini tuh sebabnya karena apa sih? Apakah karena faktor ekonomi kah, faktor pendidikan kah, atau faktor pergaulan yang membuat mereka tuh jadi tidak terlalu bisa open minded gitu? Terutama pasti faktor ekonomi. Kesejahteraan lah sekali lagi, kesejahteraan. Karena rata-rata penduduk di Flores di NTT itu sumber mata pencariannya adalah pertanian. Sementara pertanian juga tidak mendapat perhatian cukup serius dari pemerintah supaya kemudian masyarakat yang petani bisa kemudian hidup dengan sumber pemasukan dari pertanian, ekonominya tumbuh dan berkembang sehingga banyak masyarakat yang setelah sekolah lulus SD, SMP tidak bisa melanjutkan pendidikan. Dan akhirnya ketika datang biro-biro penyalur jasa tenaga kerja asing itu dimanfaatkan. Dan tahu nggak caranya? Gampang sekali. Di sana ada istilah namanya uang siripinang. Jadi biro-biro ini kemudian bertemu dengan orang tua dari calon korban tadi, kemudian menyerahkan uang semacam 500.000, 1 juta untuk anaknya dibawa. Dan karena orang dikasih uang mau. Jadi problem utamanya pasti soal ekonomi. Ingin merubah hidup karena dijanjikan upah tinggi. Dan minta maaf, yang paling sering menjadi korban itu perempuan. Perempuan, dan itu problem serius kalau tidak diperhatikan dengan seksama. Negara sudah membuat regulasi, tapi kalau tidak ada tindakan serius, saya kira ini. Pemerintahnya seperti apa di sana? Apakah ada pertolongan khusus oleh pemerintahnya atau mungkin melakukan sosialisasi atau seperti apa? Banyak sudah pemerintah melakukan program banyak, tetapi itulah problem ekonomi. Saya kira memang ini masalah mendasar yang memang harus diselesaikan. Masyarakatnya harus tidak capek untuk diberitahu bahwa itu berbahaya. Jangan mudah terpengaruh oleh ajakan orang untuk pindah ke luar negeri dan sebagainya. Tetapi kemudian yang paling mendasar tugas pemerintah terutama
adalah memperbaiki taraf hidup ekonomi masyarakat. Gitu. Jalan, transportasi, sarana pendidikan, sarana pelayanan kesehatan juga harus diprioritaskan supaya orang tidak perlu ke tempat lain, di tempatnya ada. Orang bisa hidup di tempatnya, tidak perlu ke tempat lain. Nah ini kan karena memang tidak ada sumber penghasilan lain yang juga produktif membantu mereka mendapatkan modal, mendapatkan uang untuk hidup, jadi ya mereka pindah. Yes, betul. Sama seperti saya merantau ke Jakarta karena di kampung saya kuliah hukum. Kalau saya jadi pengacara ngurus perkara di kasus, mungkin saya tidak bisa maju secara pengalaman, secara ekonomi. Oleh karena itu saya merantau ke Jakarta. Problemnya sama, soal ekonomi. Soal ekonomi. Tapi kan gak semua orang bisa seperti Mas Manuel ya. Ada juga yang berpikiran takut lah untuk melakukan apa istilahnya ya, pindah kota gitu, merantau gitu, takut apalagi perempuan. Ya kan, dan kebanyakan ya ditahan sama keluarganya, jangan mendingan udah di rumah aja dan segala macam. Tapi sebetulnya merantau juga bukan hal yang buruk ya Mas Manuel ya. Dan kalau balik lagi berbicara mengenai pemerintah yang memang sudah menyiapkan berbagai macam program untuk masyarakatnya supaya terhindar dari ya kemiskinan atau faktor pendidikan dan segala macamnya itu sudah ada. Berarti kan dari masyarakatnya sendiri nih, dari circle terdekatnya sendiri, lingkungan sendiri yang memang harus melakukan sesuatu gitu kan. Makanya mungkin ini salah satu cara Mas Manuel bergabung bersama Partai Perindo yang menjadi wadah untuk bisa melakukan sesuatu buat masyarakat terutama di Flores gitu ya. Dan ini juga kita punya data nih, kemiskinan di NTT saat ini mencapai 20,05% dari total populasi penduduk, yang mana ini banyak sekali ya Mas Emmanuel ya. Dan faktor-faktor yang menyebabkan angka kemiskinan naik tuh menurut Mas Emmanuel ini apa aja? Dan salah satu program untuk memberantas kemiskinan di NTT saat ini dari pemerintah itu seperti apa? Baik. Kalau saya sebagai caleg, saya akan bicara tentang fungsi saya sebagai legislatif kalau saya terpilih. Fungsi legislatif itu kan 3. Pengawasan, anggaran, dengan budgeting. Nah menurut saya di wilayah budgeting itu perlu peningkatan anggaran untuk misalkan sektor pariwisata, sektor transportasi, sektor pendidikan. Beberapa tempat yang secara pertanian bagus, tetapi kemudian karena terisolasi oleh sarana transportasi yang buruk, akhirnya supply untuk hasil pertanian menjadi lambat dan harga jual komoditas petani itu rendah, murah. Itu problem. Jadi transportasi harus diprioritaskan. Jalan yang rusak harus diperbaiki, dan kalau bisa standar seperti jalan umum yang ada di Indonesia. Saya kira daerah-daerah lain cukup memprioritaskan itu, dan saya kira kalau memang boleh harus ada perhatian serius tentang itu di soal anggaran. Kemudian soal pariwisata. Flores itu indah sekali, benar kata Mbak. Flores itu indah, lautnya sangat indah, bersih sekali. Bahkan sampai mungkin 10-20 meter dari pinggir pantai kita menyelam masih bisa melihat rumput laut dengan terumbu karang koral, sangat bagus sekali. Hanya itulah problemnya. Penggiat pariwisata kita itu tidak didorong oleh program pemerintah yang apalagi namanya strategis dan berkesinambungan. Banyak resort yang coba dibangun tetapi tidak ada program pariwisata, misalkan pegelaran adat yang misalkan kita dapatkan di beberapa tempat seperti di Sumatera. Pada musim tertentu ada acara adat yang dibuat, atau di Kalimantan seperti Gawe Dayak. Di NTT itu belum menjadi sebuah program yang didorong ke masyarakat supaya pariwisata itu dikembangkan dengan memanfaatkan potensi adat dan budaya masyarakat. Sehingga mungkin resort bisa dibangun tapi yang mengisi investor asing. Lalu masyarakat tidak dilibatkan dalam bentuk UMKM, entrepreneur muda juga tidak didorong. Lalu akhirnya apa? Yaitu tidak ada visi untuk membangun pengembangan pariwisata. Atau mungkin bisa diberikan contoh mungkin ya, di tahun lalu NTB di Lombok, spesialnya di Mandalika. Ya kan, Mandalika mengadakan event internasional yang dimana sekarang semua orang jadi tahu loh ada Mandalika, ada Lombok, nggak cuman Bali gitu ya. Apalagi wisatawan asing yang tahu Indonesia tuh pasti Bali. Mereka nggak pernah tahu event ibu kotanya Jakarta. Gitu kan. Apakah tidak mencoba untuk membuat sebuah event? Karena kan sekarang ya udah anak muda pasti berkaitan dengan event gitu ya. Apalagi ini event menyangkut event internasional, entah mungkin event olahraga mungkin sudah ada di Lombok, event musik yang besar mungkin dibikin di NTT seperti itu. Sudah ada usaha ke arah situ belum sih? Kalau saya lihat ada, tetapi belum masif ya. Tapi gini Mbak, saya kan nanti jadi anggota DPR, bukan pemerintah. Kalau yang ngurusin teknis eksekutif itu pemerintah. Kalau saya nanti kalau jadi anggota DPR terpilih di fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan ini pemerintah sudah memberdayakan, memaksimalkan potensi lokal untuk urusan pengembangan pariwisata tidak? Itu yang akan coba saya kuatkan supaya sektor-sektor pariwisata yang berbasis keindahan laut,
kebudayaan, adat, seperti yang Mbak bilang tadi, itu bisa didorong asalkan pemerintah dipanggil. Ini kok pariwisatanya lemah, kenapa ini kepala dinasnya? Kira-kira begitu. Iya. Itu maksudnya. Oke, bisa lah nanti ya kalau terpilih ya. Jadi semoga bisa dicanangkan gitu ya Mas Emmanuel ya. Nah, jadi kalau berbicara mengenai potensi pariwisata tadi sudah dibahas juga, baik itu bahari ataupun adat budaya yang kita tahu kan NTT juga kental dengan adatnya gitu ya. Tapi kayaknya potensinya memang belum, yang tadi dibilang juga, belum maksimal gitu. Kira-kira nanti ke depannya tantangan yang dihadapi untuk memaksimalkan potensi ini tuh seperti apa saja? Kalau kita analisis, kita diskusi sebagai analisis, tantangannya pasti pemusatan modal pada pemodal besar. Investasi itu problem di mana-mana. Itu problem di mana-mana. Kita yang punya aset, datang investor, dikelola dan kemudian masyarakat terpinggirkan. Itu problem. Itu problem. Nah, oleh karena itu sebagai legislatif nanti perlu dilakukan pengawasan yang bagus supaya kemudian masyarakat dilibatkan. Jadi misalkan ada resort, ada tempat pariwisata, di pinggir-pinggir itu masyarakat diberdayakan untuk bikin tempat makan dan lain sebagainya. Itu sebagai cara untuk supaya masyarakat terlibat. Aset punya daerah, masyarakat terlibat mungkin bikin resort, rakyat nggak mampu. Tapi rakyat jangan dilarang untuk berjualan dengan basis misalkan barang-barang tenun, ya kan, buka warung makan ikan, makanan tradisional, aksesoris dan lain sebagainya, supaya kemudian, dan terutama sektor pendidikan harus menjadi konsen pemerintah di NTT, di Dapil 1 itu harus diperhatikan bahwa anak-anak SMA itu harusnya sudah fasih bahasa Inggris. Karena kalau pariwisata dibuka, tapi anak didik setingkat SMP SMA itu tidak fasih bahasa Inggris, problem juga. Karena nanti yang datang, yang mendapatkan penghasilan membuka tur-tur wisata, itu bukan orang asli situ. Jadi harus juga. Tapi tantangannya di situ. Kalau tidak ada pensiasatan terhadap modal yang masuk, saya kira masyarakat kita akan terpinggirkan. Iya. Karena itu dua faktor terpenting sih, ekonomi dan pendidikan. Ya. Itu adalah modal utama untuk bisa jangan ngomongin orang lain dulu deh, untuk menambahkan value dari diri sendiri dulu gitu ya, seperti itu Mas Emmanuel. Nah, ini terakhir nih, ini pesan kepada generasi milenial dan juga Gen Z, karena sebetulnya kalau kita berbicara mengenai kemampuan yang ada dalam diri yang masih kurang gitu, nggak bisa cuman ngomongin dari NTT aja. Banyak kok di Jakarta, di kota-kota besar lain juga yang masih kecil percaya dirinya untuk bisa maju ke depan gitu ya. Nah, mungkin tips-tipsnya seperti apa nih Mas Emmanuel? Jadi, ini sederhana saja sih. Orang muda tidak boleh malu, tidak boleh takut, tidak boleh ragu berpolitik. Politik harus diambil, politik harus dikuasai, politik harus direbut oleh orang muda. Kenapa? Kalau kita yang muda apatis dengan urusan politik, percaya besok kita tinggal menggerutu. Kok begini negara, kok begitu negara. Jadi nanti sekian banyak kebijakan dibuat, kita tinggal nanti protes di medsos, jadi netizen. Jadi kalau kita mengambil peran dalam urusan politik, kita punya harapan. Kita terlibat di dalam proses pembuatan kebijakan dan kita terlibat. Dan kita tahu ini akan seperti apa. Nah, Perindo menurut saya partai yang energik, partai yang apalagi namanya punya visi membangun kesejahteraan, dan anak muda yang punya visi banyak tentang membangun Indonesia ke depan harus bergabung dengan partai ini, harus mengambil sikap bahwa partai ini adalah jalan untuk membuat perbaikan dengan pemikiran dan kesadaran yang dimiliki. Itu tipsnya menurut saya sederhana. Bergabunglah dengan Partai Perindo di semua DPD, DPC, dan DPW. Kemudian ada kelompok-kelompok muda sayap partai, silakan bergabung dan usulkan apa yang mau dibuat supaya partai ini kelihatan sebagai partai milik orang muda. Betul. Lakukan sesuatu yang misalkan seperti podcast seperti ini atau panggung-panggung rakyat atau apa saja diusulkan kepada pengurus partai agar partai ini dilihat sebagai partainya orang muda, tempat orang muda diterima, tempat orang muda ditampung aspirasinya, dan dengan demikian kita terlibat. Betul sekali ya. Jadi kalau mau gabung bersama Partai Perindo, langsung aja Sobat Aksi Nyata bisa mengunjungi website di bawah sini ya, di www.partaiperindo.com. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi Partai Perindo. Caranya gampang aja, kamu tinggal scan barcode yang ada di sini. Ya, sudah di scan, oke. Dan tentunya ini berkaitan juga dengan Partai Perindo yang punya campaign aksi nyata ya, yang sesuai juga dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo. Produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk Mas Emmanuel yang sudah mau ngobrol-ngobrol nih sama kita di sini, memberikan banyak insight untuk teman-teman milenial dan juga Gen Z. Semoga bisa memberikan banyak sekali, ya itulah dia insight dan juga harapan-harapan positif ke depannya seperti itu ya. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata.
Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Laras Tahira pamit dulu. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah! Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh